Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS, Kita Tidak Sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan mendengarkan atau menceritakan salah satu kisah dari satu sosok. Untuk episode kali ini, kita akan mendengarkan dari apa atau dari siapa nih? Sosoknya perempuan, cukup seram banget, bukan cukup lagi tuh, serem banget. Wajahnya itu rusak. Terus dia tuh bungkuk dan menggendong. Jadi dia tuh kayak seakan-akan menggendong gitu. Tapi yang dia gendong itu adalah karung yang ukurannya tuh raksasa banget, gede. Jadi ini badan dia, dan ini karungnya. Itu isinya apa biasanya? Isinya itu adalah darah. Gumpalan darah? Atau Jadi di dalamnya tuh ada kayak kantung-kantung berisi darah. Oke, menarik ya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode menarik lainnya. Langsung aja kita ke ceritanya, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Kita mundur ya, sebenarnya ini tuh kejadiannya di tahun 1905. Kejadian tragedi ini tuh 1905, tapi kita mundur dulu ke belakang sekitar 10 tahun, berarti 1895 ya. Di tahun itu ada seorang gadis dewasa, tapi ya udah dewasa di usia itu, dia udah 30 tahun usianya, dan namanya tuh Sarmina. Asli Tulen, orang Sunda. Sarmina ini belum memiliki suami di masa itu ya. Di tahun di umur dia di 30 tahun itu dia belum memiliki suami. Dia adalah seorang penjaga warung, tapi itu di era penjajahan Belanda berarti kan. Menjaga warung, dan warungnya ini itu dikhususkan untuk para menir-menir Belanda. Kenapa dibilang khusus? Karena pribumi pada masa itu enggan buat nongkrong di warung itu. Karena kan ya ketemunya tentara ya, tentara Belanda, jadi otomatis para kaum kita nih kira belok, nggak mau ke situ. Sarmina itu hidupnya nggak sebatang kara sebenarnya, tapi entah dia nggak nyeritain detail, pokoknya dia tuh tinggal bersama kakeknya. Nah, neneknya juga udah nggak tahu kemana. Katanya salah satu korban dari era pergundikan. Jadi neneknya tuh padahal udah dinikahin gitu sama kakeknya, udah memiliki anak, tapi si neneknya ini tuh lebih milih untuk jadi istri seorang menir. Dengan kemauan si neneknya sendiri berarti? Iya, jadi bukan korban penculikan ya, cuma maksudnya jadi korban sakit hati aja gitu si kakeknya. Kebetulan Sarmina ini bukan gadis yang pemalu. Dia cukup pandai untuk mengambil hati para tentara Belanda, dan dia juga fasih bahasa Belanda. Dia memiliki banyak buku-buku di rumahnya, buku-buku curian. Jadi para tentara Belanda itu kan kalau misalnya datang nongkrong tuh dia kadang ada yang bawa buku, ada bawa apa gitu. Nah, barang-barang yang ketinggalan itu udah nggak bisa diambil lagi, pasti sama dia dicuri. Berarti dia bisa baca? Bisa baca. Nah, bukan cuma buku-buku yang dia curi, tapi dompet, sabuk, semua yang ada di warung itu yang ketinggalan itu bakal dicuri sama dia. Tapi para tentara tuh kayaknya tahu, cuma yaudahlah gitu, nggak mau diperpanjang. Nah, Sarmina itu sering menjual barang-barang hasil curiannya ke kayak pasar loak gitu deket rumahnya. Semua barang-barang hasil curian itu dijual dengan amat sangat mahal sama si Sarminah tuh. Katanya gini,
ini tuh kan punya para menir, jadi ini ada harganya. Warga kita tuh semuanya tahu dan menerima gitu. Mau dibilang oh jangan mencuri nih Sarmina, ini kan ada kegiatan kurang baik gitu ya. Tapi masalahnya ini tuh yang dicuri kan adalah musuhnya kaum kita kan. Jadi it's okay. Nah, hal itu berlalu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya meninggal dunia sakit, cuma karena di situ Sarmina itu keuangannya tidak kayak tidak terlalu banyak uang, jadi nggak kepikiran buat datang ke dokter. Jadi udah aja meninggal dalam keadaan sakit, terus dikuburin. Proses penguburannya juga beda banget sama proses penguburan kita yang sekarang. Kedengerannya itu tuh kayak lantunan syair-syair Sunda. Syair Sunda kayak pupuh gitu. Iya, seperti kayak lagu. Jadi bukan orang-orang yasinan, tapi melainkan orang-orang tuh kayak melantunkan nada-nada, dan dengan pakai bahasa Sundanya juga bukan bahasa Sunda yang dikenal ya. Jadi bahasa Sundanya tuh kayaknya udah jadul banget. Nah, kayak gitu. Dan tetap ditandu kayak keranda mayat gitu, tapi tandu. Jadi kita tuh bisa ngelihat jasadnya karena nggak ditutup. Oh, tanpa ditutup kalau kita kan kainnya Kayak keranda gitu kan, kalau Iya. itu ada bulat gitu setengah lingkaran. Nah, kalau dia tuh enggak, bener-bener tandu. Jadi ya kalau misalnya kesandung kebeling, beneran kebeling gitu. Itu di situ nggak ada horornya sama sekali. Kakaknya meninggal normal. Tapi yang bikin agak horor tuh, satu hari setelah kejadian kakeknya, itu barang-barang di rumahnya Sarmina itu bergerak, tapi ke arahnya cuma satu arah doang gitu. Jadi kayak set gitu. Kita anggaplah ke arah kiri ya misalnya ya. Jadi semua barang-barang punya peninggalan kakeknya itu arahnya ke kiri semua. Terus Sarmina tuh kayak, kok ke kiri semua gitu. Ini tuh apa? Sampai cermin yang ada di tembok dia tuh geter. Mungkin dia tuh berharap gini kayaknya, cuma geter aja gitu, jadi gitu. Ini kenapa ya? Akhirnya diturunin cerminnya sama dia, karena cerminnya kan cermin kayu, frame kayu besar, ukurannya atasnya setengah lingkaran, itu cukup berat. Di pakunya juga bukan cuma satu, bawahnya juga disanggak lagi sama kayu gitu saking beratnya. Dan itu si cerminnya sampai diturunin ke lantai, minta bantuan sama tetangganya. Nah, cerminnya ikutan belok ke arah yang dituju itu ya. iya, semua peninggalan dari kakaknya tuh arahnya ke kiri semua. Itu kan cukup aneh. Akhirnya dia keluar, dia cari bapak-bapak yang khusus di situ tuh kayak selalu ngebantuin warga untuk hal-hal yang mistik. Nah, akhirnya dia ngomong, ini tuh jadi di rumah barang-barang Yuyut, dia tuh manggil kakeknya tuh Yuyut. Jadi barang-barang Yuyut tuh semuanya gerak ke arah nyerong ke kiri gitu. Kenapa nih ya gitu, si Sarmina ini ngomong, tapi dengan bahasa Sunda ya. Datang ke situ ke rumahnya buat nyaksiin, nggak gerak. Maksudnya tuh udah normal lagi. Berarti kayak yang nunjukinnya ke si Sarminah doang. Iya, saya bilang kayak gini. Tadi rasanya ke situ deh, bukan kayak gitu. Kok bisa ya? Terus yang lainnya pada ngetawain si Sarmina, kecuali bapak-bapak yang memang biasa ngobatin. Dan si bapak ini bilang gini, jangan dulu tidur di sini selama 40 hari. Mungkin si kakek masih di rumah. Si Sarmina tuh bukan yang bandel tuh. Iya itu. Akhirnya dia tidur di sebelah rumahnya. Jadi rumah tetangga. Tapi tetangganya menampung itu teh. Nampung, karena di era itu tuh kayak kekeluargaan banget, walaupun bukan saudaraan. Kayak bener-bener kayak saling membantu. Nah, itu tuh rumahnya Sarmina ke rumah tetangganya tuh dibilang jauh enggak, dibilang deket juga enggak. Jadi karena halaman zaman dulu tuh kan besar-besar. Nah, jadi ada space lah gitu, space. Kalau misalnya mau dibangun rumah di pertengahannya juga bisa. Cuma ukuran rumahnya enggak sebesar rumah si Sarmina gitu. Nah, akhirnya dia tidur di situ, tapi dia kan karena gak enak hati, jadi dia tidurnya tuh di ruang tamu. Nah, rumah zaman dulu tuh buka pintu tuh bukan langsung ruang tamu sih, jadi buka pintu itu kosong dulu baru ruang tamu.
Nah si Sarmina tuh tidurnya di tempat yang kosong ini, jadi dia tuh kayak ngampar gitu. Dan di zaman itu rata-rata rumah itu kamar mandinya di luar, jadi nggak nyatu sama rumah. Jadi lu kalau misalnya kebelet tuh harus keluar rumah tapi lewat pintu belakang, jadi keluar dulu baru ke kamar mandi. Nah dia tuh kebelet nih, akhirnya dia keluar kamar mandi. Nah pas dia lagi kamar mandi kan mau buka pintu kamar mandi, terus ada kakeknya di kamar mandi itu. Padahal itu kan kamar mandi tetangganya ya. Iya. Terus langsung kayak, terus dia kayak, oh bukan tapi udah tuh dia buang air kan, udah beres. Terus dia keluar, tapi itu kan halamannya kayak yang kayak lapangan nih. Ini kamar mandinya si Sarmina, ini kamar mandi tetangganya. Oke. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh saling bisa ngelihat. Kalau ke kamar mandi tuh saling bisa ngelihat nggak sih? Oke, jadi Karena kayak nggak ada itu. kayak ini rumah dia, rumah Sarmina, ini rumah tetangga, kamar mandi Sarmina, kamar mandi tetangga. Jadi kayak sejajar gitu. Sejajar, iya. Jadi kan ngelihat, terus pagarnya juga pagar bambu yang pendek. Jadi tuh benar-benar tidak ada privasi gitu, kalau mau ngeliat kamar mandi tuh kelihatan gitu sama tetangganya. Udah tuh, terus dia tuh nggak mikirin aneh-aneh, ya udahlah gitu. Nah akhirnya dia masuk lagi tuh ke rumahnya, ke rumah itu ya, ke rumah tetangganya. Dia udah perasaan itu, tapi dia kayak mikir, tadi perasaan kayak mirip Yuyut ya, tapi kayaknya bukan deh. Tidurlah dia. Bangun pagi, dia ngelakuin kegiatannya seperti biasa gitu ya, berjualan dan mencuri, berjualan mencuri, kayak gitu aja gitu kehidupannya sampai ke selesainya 40 hari. Nah malam ke-40-nya tuh dia bimbang. Ini tuh yang dibilang si bapak itu hari ke-40 baru boleh pindah, apa selesai hari ke-40? Maksudnya tuh jadi hari ke-41 misalnya gitu. Pokoknya kan dia tuh nggak dikasih tahu ini harus gimana. Udah boleh kali 40 hari. Akhirnya dia pindah lagi lah ke rumah utama. Pas hari ke-40. Iya, hari Berarti hari 39 malam 40. Udah ke hari ke-40 sih, karena itu pagi-pagi dia pindahnya. Jadi dia udah sarapannya di rumah tetangga gitu, mau berangkat kerja mau berjualan, tapi dia ngambil dulu bajunya gitu. Nah tadinya dari hari ke-1 sampai hari ke-39 itu dia nggak ngambil baju ke rumahnya, jadi dia udah prepare gitu bawa beberapa baju. Cuma ya udah hari ke-40 inilah kata dia, jadi dia ganti baju di kamarnya. Itu kan siang ya, maksudnya pagi juga kayak jam 7-an, matahari juga udah terik. Itu tuh dia ngebuka jendela kamar dia doang, tapi dia ganti baju sambil jongkok. Ditutup jendelanya, gitu kencang, jebret aja. Terus aduh, angin kali gitu. Udah tuh dia beres pakai baju. Nah baju di era itu tuh kan dalamannya tuh kutang ya, kayak kutang mini gitu, warna putih. Terus baru dia pakai kebaya, kan dia tuh kebayaan pakai roknya tuh rok kain batik gitu, dililit. Udah tuh dia keluar, pas dia membuka pintunya kan bisa dibuka. Pintu kamar dia gak bisa dibuka. Udah suka kok gak bisa dibuka nih pintunya, ditarik lagi gak bisa juga. Terus ada suara kakeknya dari luar kamar dia ngasih tahu kalau gini, sebenarnya ini bukan kakek kamu, tapi ini ilmunya. Cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya ilmunya nggak dipergunakan, nanti bakal ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Badan dia langsung gemeter, kaku. Soalnya si yang katanya ilmunya ini tuh suaranya suara kakeknya. Jadi bukan suara hantu yang ini aku gitu, bukan ya, tapi ini beneran suara kakeknya. Terus dia bilang, iya Yuyut gitu doang. Kalau gua rasa si Sarmina tuh kayak nggak tahu, dia tuh nggak sama omongan itu, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri karena saking takutnya nggak. Akhirnya pintunya kebuka pas dia bilang iya Yuyut, padahal dia nggak megangin pintu, pintu kebuka ngek gitu. Rebet aja dia keluar. Wah kayaknya ini mah sebenarnya besok nih harusnya kesininya, bukan 40 hari tuh gua bisa masuk nih ke rumah ini gitu. Berarti baru Baru dia.
Dia buru-buru kan, dia tuh bawa kayak perabotan buat dagang tuh kayak nyiru gitu, buru-buru tuh dia. Tapi dia sambil lari sambil ngeliatin rumah dia gitu kayak, tuh itu apaan itu tadi ya tuh kata. Terus akhirnya tuh dia dagang, tapi dia dagang hari itu tuh dia ngelamun aja kayak itu emang bener lah apa enggak sih itu tadi suara yoyo tapi nya la ilaha illallah gitu dianya. Terus banyak yang kebetulan di hari itu tuh ada kayak musafir. Jadi kenapa kita bilang musafir, karena kan itu ya, makanya tadi di awal gue bilang warga pribumi itu nggak ada yang mau datang ke warungnya dia kecuali tentara Belanda, karena udah tahu itu tuh base campnya tentara Belanda. Nah ini yang datang tiba-tiba warga kita nih lokal pakai baju batik. Terus di laki-laki itu kan minta kopi, minta sarapan gitu, udah dibikinin. Terus si Samina ini tuh langsung nyamperin, terus dia bilang, oh Juragan, saya mau cerita boleh nggak? Oh iya silakan. Tiba-tiba cerita dia Cerita ke dia orang asing. karena bingung harus gimana itu. Udah diceritain semuanya terus langsung Domini, oh ya udah kalau gitu orang tuh kalau mendapat ilmu tuh susah payah, situ udah dapat ilmu udah aja langsung kerjain. Oh gitu, iya siapa tuh ilmunya bagus. Oh gitu, oke lah gitu kan, dia deal tuh. Pulang tuh dia kan maghrib, pas dia ngeliat rumahnya nih sambil banjir, dia kayak masuk nggak ya, kok tiba-tiba nyalinya jadi ciut gitu. Padahal dia pas setelah ngobrol sama pemuda itu dia semangat, yaudahlah ketemuin aja si kakek itu yang mirip kakek gue gitu, siapa tahu sosoknya tuh bukan hantu tapi mukanya kakek. Dia buka pintu, belum bisa dibuka, kunci. Terus dia tuh kayak pakai bahasa Sunda, maksudnya tuh kayak selamat sore gitu, tapi pakai bahasa Sunda. Dijawab, iya. Oh cucu ya, iya. Ya sebentar, buka tuh pintunya. Kebuka tuh bener-bener kebuka lebar. Jadi kalau dia omongin Wilujeng Sonten atau Sampurasun. Kayak gitu. Nah terus dia masuk. Terus ada satu kursi yang biasanya si kakek emang selalu duduk di situ sambil apa ya pakai cangklong gitu, kayak ngerokok pakai cangklong. Nah si kursi yang biasa si kakek tempatin tuh ngegeser kayak bunyi kayak dia tuh kayak nandain kalau gua ada di sini. Nah terus dia bilang, oh tolong ya jangan kayak gitu, saya takut, saya kebetulan kan tinggal sendiri, kan kakek sendiri juga tahu saya cuma berduaan hidup di sini. Oh iya katanya tuh, maaf ya udah ganggu, tapi saya nggak akan ngelukain. Iya tapi saya takut, jangan kayak gitu, jangan suka kunci-kunci pintu, jangan suka tiba-tiba buka pintu, normal aja gitu, kayak biasa aja. Oh iya. Nah terus dia langsung bersih-bersih badan dia karena kan dia habis harian kerja, dia pakai baju rumah, terus dia duduk di dekat kursinya si kakek itu. Nyalinya udah gede banget itu, karena kan dia udah nyampein kan kalau jangan nakutin gitu. Nah, akhirnya dia duduk. Sebetulnya ada apa sih, ada perlu apa, kenapa bisa sampai komunikasi kayak gitu, kenapa bisa sampai ngomong kayak gitu ke saya. Nah terus si sosok ini itu ngomong, kamu harus terusin, soalnya kakek itu ngambil ilmu ini tapi nggak dipergunakan, jadi cuma ngambil doang tapi nggak dikerjain. Ya ini saya penawaran terakhir lah gitu ke kamu, siapa tahu kamu mau pakai ilmunya, karena mumpung saya di sini, kalau lama-lama ya saya bisa keluar dari rumah ini. Oh gitu, ilmunya apa ya? Jadi saya bisa bikin kamu dan keturunan kamu tuh kaya. Masa sih? Kata dia. Ya enggak sih, kata si sosoknya. Ante terus gimana gitu kan maksudnya, kalau kamu aja sama pasangan kamu saya bisa bikin kamu kaya, tapi kalau anak keturunan nggak tahu. Kok bisa? Soalnya gini, ini tuh jadi kayak ritual.
ritual darah 7 turunan. Jadi si pelaku ritual ini diwajibkan untuk memberi darah setiap malam bulan purnama. Jadi itu kan tentatif ya, dalam setahun itu kadang berapa kalinya tuh nggak bisa ditebak, tergantung ada berapa kali malam bulan purnama, nah di situ dia harus ngasih. Terus kenapa dibilang 7 turunan? Jadi misalnya si orang A menyetujui adanya ritual itu, maka 7 turunan dari keturunannya akan dimiskinkan karena hartanya disedot sama yang melakukan ritualnya. Berarti hanya jaya oleh orang yang melakukan ritual. Tapi kalau misalnya si A melakukan ritual dia jaya atau kaya, terus si B melakukan ritual dia jaya juga, Nggak bisa. meskipun sudah melakukan ritual. Iya. Jadi satu jin ini hanya tunduk kepada satu tuannya aja. Jadi kalau si keturunannya dia pengen kayak dia, berarti dia harus nyari lagi. Beda jin. Beda jin. Cuma rata-rata tuh nggak bisa, karena dia harus bayar hutang. Selama ke-7 turunan itu tuh dia harus bayar hutang. Terus dia tuh nanya kan, kenapa kakeknya sempetnya kepikiran pengen punya ilmu itu? Jawabannya cuma satu, karena rasa marah, kecewa, murka sama istrinya. Istrinya lebih milih menir dibanding dia. Sedangkan dia tuh nggak pernah KDRT gitu, nggak pernah kasar ke istrinya, tapi istrinya lebih milih buat hidup sama orang Belanda, pengen hidup enak. Sedangkan di rumah itu lantainya aja tuh tanah, dan akhirnya deal. Jadi ritual ini dilakukan dan dipandunya tuh langsung khusus sama si jinnya di dalam rumah itu. Dan lo tebak, dia tajir. Jadi warungnya tuh buka franchise. Jadi warungnya tuh dia buka lagi. Cabang. Iya, tapi pakai, kenapa dibilang franchise? Karena ada papan nama kan kalau sekarang mah kayak papannya bagus ya, kayak bisa nyala gitu. Kalau zaman dulu kan beneran papan terus ditulis pakai cat gitu. Nah semua warungnya tuh namanya nama dia, makanya gue bilang tuh franchise. Nah akhirnya semua tentara Belanda tuh tahu, oh ini warung si itu, jadi nongkrong, dan akhirnya dia banyak duit. Tapi dia menikah. Karyawannya dia nikah sama orang biasa, dan dia tajir. Terus dia punya anaknya juga ada 4, anaknya 4. Dan sudah dipastikan gak sih 4 orang anak, udah dipastikan hidupnya akan kayak gimana. Terus ditambah lagi misalnya si 4 orang anak ini punya anak lagi 3, udah pembayaran terakhir tuh, berarti cucunya kan akan habis tuh uangnya. Oh iya, karena 4 ditambah 3, 7 kan? 7 turunan itu kan? Iya. Tapi itu juga belum jelas ya, entah maksudnya itu keempat anaknya terhitung, atau misalnya gini, ini tokoh pertama terus punya anak, nah anaknya lagi punya anak, terus sampai ke-7. Iya. Bisa jadi kayak gitu, karena dari penggambarannya tuh nggak jelas. Karena kenapa bilang kayak gitu, karena yang sekarang masih hidup itu keturunannya baru keturunan ke-5. Oh, keturunannya ada sekarang? Iya, makanya nggak bisa dijelaskan sampai akhir karena belum selesai ke-7 turunan. Karena tahun 1905 kejadian brutal. Nah, kejadian brutalnya itu gini. Ternyata kalau misalnya ritual ini itu nggak bisa selalu sama ternyata. Jadi per tahun itu permintaannya tuh bertambah. Si jinnya? Iya, awalnya itu mereka tuh cuma minta buah-buahan. Terus udah beres awalnya dia mintanya hanya minuman kayak kopi pahit, kopi manis. Nah itu kan maksudnya hal-hal itu masih berlaku ya
sama orang-orang sepuh sampai detik ini itu masih suka nyediain kayak kopi pahit, kopi manis, air putih pakai garam, air putih pakai gula, yang kayak gitu-gitu. Nah, 1 tahun kemudian udah minta buah-buahan, 1 tahun kemudian lagi udah minta makanan ringan, sampai ke makanan berat, sampai ke ayam hidup. Maksudnya ayam dipotongnya langsung di atas tanpa sesaje, 1 ayam, 2 ayam, sampai ke 100 ayam, jadi kambing, iya. Jadi karena dia nggak ngikutin, sampai akhirnya sudah selesai sapi harus ke kerbau, dia udah nggak makein lagi. Kenapa? Karena udah usia renta, dia udah nggak mau makein kerbau. Nah, usahanya tuh langsung lengser dalam waktu serentak. Jadi makanan yang udah disiapin subuh-subuh itu pas pagi jam 7-nya lagi dihidangin itu basi semua, basi. Terus rumahnya si yang melakukan ritual nih, si teteh ini, itu tiba-tiba gentengnya ambruk yang bagian dapur. Pokoknya rumah yang sebegitu gagalnya. Jadi dia tuh rumahnya dari rumah yang lantainya tanah itu sampai ke bagian rumahnya jadi kayak rumah Belanda, saking duitnya banyak. Dan emas-emas yang dia simpan, yang dia pendam di dalam tanah itu hilang. Aneh ya, dia jadi kayak nggak punya apa-apa lagi karena udah nggak ngelakuin ritual itu. Tapi badan dia tuh nggak ngerasain sakit, cuma setelah kematiannya dia jadi nggak bisa tenang, sama sekali nggak tenang. Jadi dia kemana-mana tuh manggul darah. Katanya dia jalan-jalan kayak sekarang gitu sambil manggul darah itu, sambil nunggu turunan ke-7. Jadi dia belum selesai sama duniawi. Tapi itu ibunya yang jadi gundik itu nggak ngedenger kabar Nenek usaha dia. Nenek Oh iya, kita. maaf, neneknya yang jadi gundik itu nggak ngedenger usaha kejayaan dia waktu itu. Mungkin beda kota nggak sih? Bisa jadi ya kan, nggak tahu. Iya, betul. Atau mungkin udah tua, udah meninggal kali neneknya juga. Oh iya. Nah, karena kan kalau orang tuanya kan nggak tahu kemana. Iya. Berarti anak dia yang empat itu berarti bisa menikmati hartanya dia ya waktu itu ya? Waktu itu iya. Pada masa dia masih hidup dan masih melakukan ritual dengan mantep gitu ya, maksudnya Yang dia mampu. iya, kayak 1000 ayam pun dikerjain gitu. Jadi kenapa dibilangnya 1 tahun itu nambah makanan gitu, hitungannya itu bukan 1 tahun ya, maksudnya jadi kayak 1 purnama. Jadi kan kalau misalnya kita tarik gitu waktunya selama 10 tahun aja, itu totalnya udah berapa gitu pengorbanannya. Iya. Sedangkan 1 tahun itu berapa kali itu Iya, bulan purnama, banyak. banyak banget tuh. Jadi di total dari tahun 1895 sampai 1905. Selain tua, muak kayaknya. Iya, karena dia dimintain kerbau, Iya. dia nggak mau. Ya, itu kan konsekuensi ya, Iya, konsekuensi dari apa yang sudah dia dilakukan. janjikan. Makanya jangan main-main dengan hal seperti itu. Karena kalau misalnya udah masuk, mungkin enak sesaat ya. Tapi kesananya akan beresiko, dan juga sudah jelas ke keturunan kitanya juga akan berdampak. Ya, begitulah kisah dari Sarmina, orang yang melakukan perjanjian darah hingga 7 turunan. Semoga kita tidak terlena akan hal-hal seperti itu. Dan untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita.